sebelum masuk ke sana kita ini tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama nanti Ibu kasih artikel ya. Jadi melalui kegiatan literasi peserta didik mampu menganalisis peran virus yang merugikan bagi manusia. Terus yang kedua nanti kalian diskusi di sini nanti peserta didik mampu menganalisis solusinya dari penyebaran virus yang merugikan. Jadi yang kedua tujuan pembelajaran ini akan kita bahas nanti ya. Nah, kalian perhatikan dulu ya di sini virusnya. Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Nah, perhatikan. Jadi virus yang ini virus corona itu ada 3 bagian. Yang pertama ada RNA-nya nanti di dalam. Terus ada bagian paku ini yang menonjol sama perisai atau lemaknya. Kita lanjutin. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu merampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya tetap program untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang cuma dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliar. Ya, jadi dia berkembang sangat cepat ya. Dari yang satu masuk ke tubuh, dia akan berkembang nanti di tubuh kalian masing-masing. Ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Virus corona yang bisa mengalami sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun yang membuat kita termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana arah melawan dan senjata bantuan. Ya, jadi tadi yang ini. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Jadi sistem imun yang tadi yang pertama, dia tidak mengenali virus yang tadi dengan sel yang baik, sel yang buruk dengan sel yang baik. Jadi dia menyerang kedua-duanya. Kalau sistem imun kita kuat, yang diserang itu adalah yang virus coronanya saja ya. Efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, ini cara-cara kita memperkuat daya tahan tubuh. Jadi untuk melawan corona juga ya. Sehat lima sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih.
Iya. Dari video yang udah kalian tonton, ada yang mau kalian tanyakan? Ya, Nifa? Iya, nanti kita tampung dulu, ada yang lain? Ya. Bagaimana cara penyebaran virus sehingga menginfeksi manusia? Iya, jadi yang pertama tadi pertanyaannya Nifa, apakah pandemi itu sudah berakhir? Coba yang kalian dengar-dengar dari sekitar kalian, udah masih ada nggak yang teman-temannya atau keluarga yang lain itu yang masih virus coronanya? Tidak. Ya? Sudah jarang ya? Iya, tapi memang pandeminya sudah sekarang ini dia memasuki masa endemi namanya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan virus itu akan tetap ada, tapi dia skalanya mungkin lebih kecil ya. Terus tadi Desira nanya Bagaimana cara penyebaran virus. Pertama kali virus itu ada di mana? Di Cina, spesifiknya di kota Wuhan. Ya, di sana dia berkembang yang pertama kali. Untuk penyebarannya, yang pertama kali misalnya dari bersin, terus kan droplet nih, bersin keluar dropletnya itu misalnya nempel di kulitnya, nanti terus nempel di meja nanti kepegang sama yang lain. Itu ikut juga ya, bisa juga lewat udara nanti kan dropletnya itu masuk ke mulut atau ke hidung kita ya. Itu coba kalian duduk bersama kelompok yang kemarin dulu ya. Kan ada 4 kelompok ya. Ini kelompok sudah ada di sini nanti ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kedua, 3, dan 4. Coba diperhatikan di situ. Di sana sudah ada Ibu taruh nama kelompoknya ya, kalian isi. Terus di situ ada link. Jadi nanti di link itu kalian buka, bisa di laptop masing-masing ya. Terus nanti itu sudah ada pertanyaannya. Nanti kalian menganalisis apa itu virus yang merugikan, ada yang menguntungkan. Nanti kalian cari di situ ya. HIV itu apa? Dari apa HIV di belakang? Pertama apa? Hubungan seks ya, ya, hubungan seks bebas. Terus apa lagi? Selain itu apa lagi selain yang tadi? Dari jarum suntik itu harus sekali, tidak boleh bergantian ya. Bagaimana cara kita menjaga diri kita agar tidak kena virus polio itu lagi ya? Iya, di sini. Apa aja yang menyebabkan misalnya dari udara, produksi vaksin, terus suaranya ya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Virus dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis. Mekanisme pengobatan biologis dilaksanakan dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya adalah bakteriophag. Bakteriophag dapat dijadikan sebagai pencegahan foodborne disease yang efektif. Bakteriophag dapat bekerja secara spesifik di antara protein
dinding reseptor virus dengan target sel inang tanpa harus mengganggu bakteri baik lainnya dalam makanan. Nanti katakannya yang lain. Yang Yang kedua. virus yang merugikan. Iya. Mana dia nih? Virus yang merugikan. Cacar variola disebabkan oleh virus variola. Virus ini memiliki waktu inkubasi 12 hari, dimulai dari gejala awal berupa demam dan tubuh lesu. Kemudian muncul vesikula pada kulit dengan gelembung yang berisi nanah dan membentuk kerak. Pencegahan penyakit ini dengan vaksinasi. Influenza ini jenis penyakit yang menyerang organ pernapasan dan disebabkan oleh otomycovirus. Gejala yang muncul setelah terkena virus ini adalah tubuh menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, dan nyeri otot. Influenza dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain saat penderita batuk, bersin, atau kontak tangan yang terkontaminasi. Sudah, lanjutin. Sebelah sana biar nggak terlalu Cara penyebarannya melalui batuk, bersin, atau sentuhan langsung dengan cairan dalam lempu cacar air. Cara mengatasinya: tidur cukup, makan makanan bergizi, minum vitamin untuk meningkatkan imunitas, mandi dengan air hangat dan larutan anti gatal, menggunakan krim atau pelembab setelah mandi untuk mengurangi rasa gatal, menggunakan paracetamol untuk mengatasi demam atau tidak kenyamanan. Sudah. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain yang mau bertanya tentang yang ini tadi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Jawaban. Ini kelompok 2 mau tanya ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah cacar hanya menginfeksi seseorang satu kali seumur hidup? Ya, jadi apakah cacar itu hanya menginfeksi seorang itu dalam satu kali dalam seumur hidup? Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika seseorang terkena cacar air untuk pertama kali, maka dia tidak akan terkena lagi karena di dalam tubuh orang tersebut sudah membentuk antibodi yang kuat jika virus tersebut menyerang tubuh kembali, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terserang kembali. Hanya itu. Ya, jadi sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus ya. Silahkan duduk lagi. Terima kasih. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 2, ayo kelompok 2. Sebelah sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zahida. Virus yang menguntungkan. Virus dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin protein. Vaksin protein atau mRNA menggunakan protein khusus virus atau materi genetik yang mengkode antigen untuk membentuk respon kekebalan tubuh. Vaksin mRNA adalah teknologi yang kini berkembang pesat untuk mengobati berbagai jenis penyakit menular. Contoh vaksin mRNA adalah vaksin COVID-19 yang berjenis Pfizer dan Moderna. Cara penyebarannya lewat percikan batuk atau bersin, dan cara pencegahannya adalah dengan melakukan vaksinasi, maka peluang untuk terjangkit
terjangkit penyakit tertentu menjadi sangat rendah. Virus yang merugikan, HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Dampak dapat menyebabkan penyakit AIDS. Cara penularan, hubungan seks tanpa alat pengaman. Cara pencegahan, melakukan hubungan seks secara aman, yaitu hubungan seks setelah menikah. Cara penularan kedua, berbagi alat suntik. Dan cara pencegahannya adalah tidak berbagi jarum suntik atau peralatan menyuntik atau adapun yang dapat menyebabkan perpindahannya virus HIV. Penularan ketiga, ASI kepada bayi. Dan cara pencegahannya adalah untuk melindungi bayi dari infeksi AIDS, maka ibu hamil tidak boleh memberikan ASI kepada bayi yang telah dilahirkan. Gejalanya adalah dapat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Baik, ini dari hasil kami. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan ada yang bertanya di kelompok. Ya, kelompok Silakan kelompok 4. kelompok 4. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah penyakit AIDS dapat disembuhkan? Apakah penyakit AIDS itu dapat disembuhkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Penyakit AIDS dapat diobati tapi tidak bisa disembuhkan karena penyakit ini menyerang kekebalan tubuh sehingga penyakit AIDS imunnya menurun secara drastis. Hanya itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperhatikan ke depan di sini. Ini kita bahas dulu ya. Jadi virus itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya. Tadi yang pertama, virus ini dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika atau terapi gen. Terapi gen ini contohnya untuk penyakit hemofilia. Yang kedua, virus itu dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Ya, contohnya untuk pembuatan vaksin, kalian pasti udah kena vaksin ya. Yang kalian tahu vaksin apa aja? Campak, terus apa lagi? Polio, rubella. Oh ya, vaksin corona. Kan dulu juga pasti udah divaksin juga ya? Ya. Yang ketiga, iya, pemberantas serangga atau hama. Yang untuk serangga, kalian tahu penyakit hama di tumbuhan itu yang karena virus apa? Yang pertama ada tungru, namanya tungru. Terus apa lagi? Iya. Ini yang lanjut ke yang nomor 4 ya. Virus dimanfaatkan untuk pengobatan. Iya, ini nanti dia ada beberapa virus yang dilemahkan. Jadi nanti dia melawan virus yang di luar. Nah, ini beberapa virus yang merugikan untuk kehidupan manusia. Yang pertama ada gondok. Nah, gondok atau parotitis. Yang kedua ada cacar. Yang terakhir tadi apa? Influenza. Terus ini ada HIV AIDS ya. Yang ini virus corona. Yang ini untuk virus Ebola. Ya, ini yang untuk virus yang menginfeksi pada hewan. Yang pertama ada rabies, itu ada menyerang hewan apa? Terus
Iya, terus ada penyakit tetelo pada ayam. Ini untuk virus yang menyerang pada tumbuhan. Yang pertama ada umbro, apalagi di situ? Iya, CFP itu yang di mozaik, penyakit mozaik namanya, ada untuk di daun-daun tembakau ya. Pasti itu akan ada yang menggulung-gulung itu yang disebabkan oleh virus mozaik namanya. Terus ada citrus CFP, yang ini yang terakhir. Ini dia apa namanya? Ya, di jeruk itu dia tidak berkembang, buahnya itu rusak ya, sama ada nanti dia bintik-bintiknya. Ya, itu aja untuk jadi terima kasih untuk presentasi kalian. Kalian sudah hebat, sudah berani maju ke depan, bagus ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita presentasi lagi. Ada materi-materi yang akan kita presentasikan lagi. Sebelumnya nanti ini Ibu kasih tes ya, untuk mengetahui sebagaimana kalian memahami materi kita hari ini. Nanti ini tinggal langsung dicentang di sini ya, kerjakan. Kalian ini aja, ini di sontreng aja. Ini jawab aja ya. Waktunya sedikit ya, 5 menit aja, itu soalnya enggak banyak. Apa? Pulpennya ini. Tiga menit lagi ya. Sudah? Sudah, yang sudah dikumpulkan? Sudah? Sudah deh ya? Tinggal 2 orang ya.
Sudah? Sini. Oke. Sudah semua ya? Oke, terima. Jadi ini nanti kita ukur, lihat lagi hasilnya ya dari tes ini. Berarti untuk materi yang sekarang untuk peranan virus sudah fix selesai ya. Jadi besok itu kita akan mempelajari bagaimana kita membuat sesuatu kampanye untuk pencegahan virus. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi besok kita akan bagaimana kita berkampanye untuk pencegahan virus. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sekarang ya. Baik, ini aja. Untuk pertemuan selanjutnya besok minggu depan lagi. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.